Perkenalkan, nama saya Jessica Mayang. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka dari Prodi PGSD, dan saat ini saya akan melaksanakan tugas praktikum, yaitu dengan mata kuliah praktikum IPA di SD. Saat ini saya akan melaksanakan tugas praktikum tentang makanan, yaitu uji karbohidrat pada makanan. Yuk saksikan. Alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum ini adalah yang pertama 10 bahan makanan, yaitu ada biskuit, telur rebus, margarin, dan tepung terigu. Kemudian ada pisang, nasi, apel, tahu putih, kentang, dan juga gula pasir. Kemudian kita juga harus punya larutan iodium. Kemudian tabel pengamatan dan alat tulis. Nah, di sini kita bisa lihat sudah ada sampel dari bahan makanan yang akan kita uji. Baiklah, pertama kita akan menguji kepada makanan, yaitu pisang, kemudian nasi. Kita teteskan secukupnya. Kemudian di tahu, selanjutnya kita teteskan di putih telur, biskuit, margarin, dan tepung terigu. Nah, kita teteskan juga pada gula pasir. Nah, berikut adalah tampilan dari bahan makanan yang telah kita uji. Dapat kita lihat bahwa beberapa bahan makanan memiliki warna biru tua atau ungu pekat, dan sebagian dia hanya berwarna kecoklatan mengikuti warna larutannya. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman, terdapat beberapa bahan makanan yang mengalami perubahan ke arah warna biru tua atau ungu pekat, di mana di sini dinyatakan bahwa yang mengalami perubahan ke arah biru tua ini adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Di antaranya yaitu yang pertama ada pisang, kemudian nasi, kemudian biskuit, ada tepung terigu, dan juga terdapat pada kentang. Berikut itu adalah bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, untuk bahan makanan seperti apel, putih telur, tahu putih, margarin, tidak ditemukan perubahan warna ke arah biru tua atau ungu. Warna yang muncul pada permukaan bahan makanan itu hanya cenderung mengikuti warna asli dari larutan iodiumnya. Baiklah, saya akan melakukan praktikum, yaitu uji lemak pada makanan. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada bahan makanan yaitu kemiri, margarin, wortel, kacang tanah, susu, air, minyak, santan, biji jagung, singkong, seledri, pepaya, pipet, ada senter,
sendok, dan yang terakhir tabel pengamatan. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama adalah kertas yang ditetesi air, kemudian kita sentelkan, maka dapat kita lihat tidak meninggalkan bekas atau noda minyak, sedangkan minyak itu meninggalkan bekas atau noda. Nah, kertas yang kita tetesi air dan kita tetesi minyak inilah yang akan kita gunakan sebagai bahan pembanding untuk 10 bahan makanan lainnya yang telah kita lakukan percobaan. Nah, dalam percobaan ini kita dapat melihat hasilnya. Adapun beberapa bahan makanan yang meninggalkan bekas noda minyak atau mengandung lemak adalah yang pertama kemiri, kemudian margarin, yang ketiga ada kacang tanah, santan, dan juga susu. Sedangkan bahan makanan yang tidak meninggalkan bekas atau noda minyak, yang artinya tidak mengandung lemak, adalah wortel, seledri, biji jagung kering, kemudian ada singkong, dan juga. Maka adapun kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari hasil pengujian kali ini yaitu adalah bahwa setiap bahan makanan memiliki kandungan zat gizi yang spesifik, dan zat gizi ini dapat kita identifikasi melalui reaksi fisik maupun juga melalui reaksi kimia sederhana. Seperti yang sudah kita lakukan, kita dapat menemukan uji karbohidrat dengan bantuan larutan yodium. Sementara itu, pada uji lemak kita bisa menggunakan kertas coklat, di mana kita bisa berhasil membedakan bahan yang meninggalkan jejak minyak dan juga yang tidak meninggalkan jejak minyak.